Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami dari kelas 01, kelompok 1 akan menjelaskan vertebrata air mengenai film moluska dengan dosen pengampu Dr. Yuni Kelawati, SPI, MSI. Lalu untuk anggota kelompoknya sendiri yaitu ada saya sendiri, Akmari Jaruskula, kemudian ada Adinda Fitria, Miftahul Fauzia, Hermanoviana Ramadhani, Rachel Marsyanda Fani Alfianita, Hana Istiana, Gilang Nur Sadewo, Niputu Ayu Putrintia Natalia, Sandika Sukmajati, Anna Kartika Sofia Abdillah Fatani, dan yang terakhir ada Salman Nur Farizi. Lalu yang pertama di sini saya akan menjelaskan definisi moluska. Moluska berasal dari bahasa Latin yaitu molluscus yang berarti lunak. Filum moluska merupakan hewan yang memiliki tubuh lunak dan berlendir. Filum moluska merupakan hewan yang bersifat tripoblastik celomata karena tubuhnya terdiri dari 3 lapis yaitu exo, meso, dan endodermis dengan sebaran habitat yang sangat luas. Filum moluska merupakan filum terbesar kedua setelah filum Arthropoda. Ukuran tubuh moluska sangat bervariasi, mulai dari panjang tubuhnya yang hanya beberapa milimeter saja, dapat mencapai panjang sampai 18 meter. Bentuk tubuh dari film ini juga sangat bervariasi, yang bersifat simetri bilateral. Lalu yang kedua yaitu karakteristik dari moluska. Moluska memiliki ukuran dan tubuh yang bervariasi. Tubuhnya lunak dan tidak berluas-luas, tubuhnya tidak bersegmen, dan merupakan hewan invertebrata. Moluska dapat hidup di air dan di darat. Mempunyai cincin syarat yang merupakan sistem saraf, organ ekskresi berupa nefridia, mempunyai radula, bersifat hewan heterotop, tubuhnya terdiri dari kaki, massa visceral, dan mantel. Moluska merupakan hewan hermafrodit, tubuhnya terdiri atas kaki muskular dengan kepala yang berkembang beragam menurut kelasnya. Kaki yang beradaptasi untuk bertahan di substrat, menggali dan membor substrat, berang atau melakukan pergerakan. Jadi ini merupakan struktur moluska seperti yang sudah dijelaskan tadi, terdiri dari 3 bagian utama. Yang pertama yaitu kaki, kemudian massa visceral, dan yang ketiga yaitu mantel. Kemudian habitat dari moluska itu sendiri. Moluska dapat hidup di air laut, air tawar, payau, dan darat. Habitat moluska dapat berada di palung benua laut sampai pegunungan yang tinggi, dan bahkan dapat ditemukan dengan mudah di sekitar rumah kita. Moluska dipelajari pada cabang zoologi yang disebut juga dengan malakologi. Kemudian akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan sistem respirasi. Sistem respirasi moluska ini berbeda-beda. Jika hewan yang hidup di air, maka yang berperan adalah insang. Sedangkan yang hidup di darat melalui paru-paru juga dapat terjadi melalui pertukaran udara dengan menggunakan di mantel. Sistem ini berfungsi mirip dengan paru-paru. Selanjutnya ada sistem ekskresi. Sistem ekskresi moluska adalah berupa nefridia yang berperan mirip dengan ginjal. Nefridia juga mengeluarkan sisa metabolisme dalam bentuk cairan. Selanjutnya ada sistem pencernaan. Sistem pencernaan moluska terdiri dari mulut, esofagus, lambung, usus, dan anus. Pada jenis moluska tertentu, di bagian mulutnya terdapat organ seperti rahang dan lidah yang berfungsi untuk bergerigi yang dapat bergerak ke depan dan ke belakang. Dan terakhir ada sistem saraf. Sistem saraf moluska terdiri dari cincin saraf yang mengelilingi esofagus dan serabut saraf dengan menyebar dari cincin tersebut untuk mempersaraf berbagai organ. Next. Selanjutnya ada peranan moluska, yaitu yang menguntungkan. Yang pertama, moluska sebagai sumber makanan yang mengandung protein tinggi seperti cumi-cumi, siput, tiram, kerang, dan sotong. Yang kedua, dapat dijadikan sebagai perhiasan. Dan yang ketiga, cangkang dari berbagai moluska dapat dijadikan bahan industri dan hiasan seperti kancing. Untuk yang merugikan, yaitu yang pertama ada Teredo navalis, yaitu merusak kerang-kerang piaran dan bangunan kapal. Yang kedua ada Linnea javanica sebagai inang perantara berbagai cacing Fasciola
hepatica. Dan yang ketiga, keong mas adalah musuh para petani yang sering merusak tanaman padi. Begitu pula bekicot, merupakan hama tanaman yang sulit diberantas. Next. Selanjutnya ada Neomeniomorpha. Neomeniomorpha merupakan kelas kecil dari filum Mollusca. Neomeniomorpha sering disebut sebagai Solenogastres, berasal dari kata solen artinya pipa dan gaster artinya perut. Solenogaster juga termasuk di antara Mollusca tanpa cangkang, yaitu Aplacopora. Next. Dan yang terakhir ada klasifikasi dari Neomeniomorpha, yaitu Kingdom Animalia, divisi Mollusca, kelas Aplacopora, dan subkelas Solenogastres. Untuk ciri-ciri Neomeniomorpha, yaitu bentuk tubuh Neomeniomorpha seperti cacing memanjang menurut sumbu anterior posterior, tidak mempunyai cangkang kepala, tidak jelas, tidak mempunyai alat ekskresi maupun gonoduk. Bahkan beberapa spesies tidak mempunyai radula. Panjang tubuh yaitu 1 mm sampai 30 cm. Terdapat 140 spesies. Semuanya hemaprodit. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya yakni struktur Neomeniomorpha, yakni tubuhnya agak pipis secara lateral, serta mempunyai lekukan ventral dengan satu atau lebih guratan kecil, yang diduga kaki yang sangat mengecil. Mantel tertutup, kecuali bagian yang berlekuk. Pada mantel terdapat selapis atau beberapa lapis sisik kapur atau spikula yang berada di bawah lapisan kutikula. Pada rongga mantel tidak terdapat stenidia, namun ada kalanya mempunyai insang sekunder dalam bentuk lipatan kulit atau papila. Sedangkan morfologi dari Neomeniomorpha yakni berbeda dengan kelas Mollusca yang lainnya. Neomeniomorpha tidak memiliki cangkang dan malah ditutupi oleh sklerit aragonit atau spikula berkapur yang bisa padat atau berlubang. Spikula ini dapat diatur tegak lurus satu sama lain di dalam kutikula untuk membentuk kerangka, atau dapat menempel untuk membentuk palisade, atau dapat diletakkan rata pada kutikula. Selanjutnya yakni daur hidupnya. Larva Solenogaster trochophore menyebar dan bermetamorfosis ke bentuk dewasa pada pemukiman kebentos. Suberkas apikal adalah organ sensor larva yang terdiri dari 4 sel apikal yang membawa flagel sensorik. Ini dimasukkan ke dalam tes sebagai larva berkembang dan mendekati metamorfosis, dan tampaknya tidak berkontribusi pada pengembangan sistem saraf. Alih-alih sel uji di bawah 2 depresi daerah petrokal berkembang biak ke dalam, dan akhirnya membentuk dasar untuk ganglia otak, yang kemudian akan melebur dalam perkembangan, serta komponen lain dari sistem saraf pusat. Bedel ganglia juga muncul sekitar waktu yang sama, sekitar 3 hari pasca fertilisasi, di Epimenia babai. Tetapi perkembangannya belum diamati secara langsung. Dalam Rhopalomania aglaopeniae dan Nepannonia banyulensis, pedal ganglia muncul dari proliferasi sel lebih lanjut di ganglia cerebral, dari invaginasi depresi sel uji. Solenogastrus merupakan larva trochophore yang berumur 1 hari Epimenia babai dalam tampilan ventral, menunjukkan pasangan depresi cerebral ectodermal, di mana ganglia otak mulai terbentuk dengan skala batang 50 μm. Selanjutnya yakni habitat dari Neomeniomorpha. Neomeniomorpha hidup di laut di kedalaman 1.000 sampai 6.500 meter dan biasanya terdapat pada koloni Coelenterata untuk memakan polip-polipnya. Adapun peranan dari Neomeniomorpha adalah sebagai media penelitian dan juga sebagai pembelajaran karena tergolong sebagai Mollusca primitif. Selanjutnya yakni sistem pencernaan dari Neomeniomorpha. Sistem pencernaan pada Neomeniomorpha dimulai dari mulut yang dilengkapi dengan radula, kemudian menuju usus dan keluar melalui anus. Tidak memiliki alat ekskresi maupun gonoduk, bahkan beberapa spesies tidak memiliki radula. Sebagian spesies menangkap mangsanya menggunakan radula dan menelannya. Yang lain menusuk kulit mereka dan menyedot cairan sel dari mereka. Adapun sistem reproduksi dari Neomeniomorpha, yakni Neomeniomorpha merupakan hewan yang hermafrodit, di mana hewan ini memiliki 2 jenis alat kelamin yang berbeda dalam satu individu.
memiliki testis dan ovum. Akan tetapi pemandangan sel kelamin atau sel gametnya dari kedua jenis alat kelamin tersebut berbeda waktunya. Selanjutnya yakni sistem pernapasan. Neomaniomorpha tidak memiliki insang walaupun struktur pernafasan sekunder yang mungkin ada. Lalu yang kedua ada Chaetoderma. Di Chaetoderma ini saya akan membahas tentang Caudophyata. Caudophyata merupakan salah satu nama kelas dari genus Chaetoderma. Caudophyata adalah moluska vermiform dengan substrosal pelindung, bukan substrosal, dan mantel aculiforus yang dilapisi sklerit kalsium karbonat. Keduanya berbentuk simetris bilateral dan bentuknya lingkaran pada penampangnya. Perisal bukal mereka bisa terletak di sekitar atau mengapit atau di belakang mulut. Rongga pucat berbentuk lonceng di ujung tubuhnya, dan posterior mereka memiliki sepasang ctenidia. Caudophyata diperkirakan berasal dari nenek moyang mirip neomenioid yang merayap atau dari moluska batang yang berbentuk datar. Lalu morfologi Chaetoderma. Tubuh Chaetoderma secara eksternal dibagi menjadi 3 bagian, yaitu otak, batang, tubuh, dan ekor. Bagian otak termasuk prostusible yang berakhir dengan kepala melingkar, membuka mulutnya, dan lubang pedal. Batang tubuh silindris dan merupakan bagian terluar dari tubuh berisi kelenjar pencernaan, dan bagian punggungnya terdapat gonad, seperti pada gambar di samping kanan. Lalu wilayah posterior ekor meliputi menyatunya saluran tunggal gonoperikardial dan usus terletak paling posterior dengan hemosol, gametoduk, rektrum, dan sepasang stenidia bipektinat di rongga mantel di bagian kepala ventral. Lalu penghubung otak Chaetodermata terhubung ke tali saraf ventral dan lateral, akhirnya membentuk terus-menerus lingkaran sebagai ganglion suprarektal yang menandakan saraf untuk stenidia dan organ posterior berasal. Lalu ciri-ciri Chaetoderma yang pertama tanpa kaki dan mantel menutup seluruh tubuhnya. Lalu yang kedua bentuknya silindris dan tidak memiliki cangkang. Yang ketiga panjang tubuhnya 2 mm sampai 140 mm. Yang keempat seluruh tubuhnya tertutupi sisik yang mengarah ke posterior. Sisiknya tertanam pada kutikula yang mengandung zat kitin yang dihasilkan oleh epidermis mantel. Hidupnya sebagai bentos laut di dalam liang dengan kepala berada di bagian bawah untuk memakan sedimen dan bagian ujung posterior mencuat di atas lubang. Lalu pada rongga mantel di ujung posterior terdapat insang bipektinat. Lalu beberapa spesies tidak mempunyai radula. Terdapat 70 spesies Dioecious yang termasuk ke dalam satu ordo Caudophyata. Habitat Chaetoderma. Chaetoderma habitatnya meluas melalui batimetrik yang berkisar 50 sampai 900 meter dalamnya. Mereka hidup terkubur di dasar perairan hidrodinamik rendah dengan salinitas setidaknya 28 sampai 30%. Meskipun kelimpahannya tergantung pada kondisi lingkungan, biasanya mereka terkubur di sedimen berlumpur di air. Mereka hidup di liang vertikal dengan ujung anterior turun dan insang melebar di pintu masuknya. Caudophyata hidup dengan menggali melalui sedimen lunak dan makan dengan berbaring secara vertikal di sedimen dengan hanya bagian mulut yang terbuka dan mengambil detritus organik yang lewat. Selama reproduksi seksual, betina menghasilkan telur yang dibuahi dan dikembangbiakan. Kemudian larva akan berenang bebas. Lalu untuk klasifikasi Chaetoderma termasuk ke dalam filum Mollusca, kelas Caudophyata, ordo Chaetodermatidae, famili Chaetodermatidae, dan genus Chaetoderma. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Selanjutnya sistem pencernaan pada Chaetoderma. Organ pencernaan dimulai dari mulut yang dilengkapi radula dan gigi, faring, perut, usus halus, serta anus. Kelenjar pencernaan adalah hati yang berhubungan dengan perut. Saluran pencernaan dimulai dengan rongga bukal yang tahan lama, yang mengarah ke faring besar yang dilengkapi dengan organ kelenjar. Biasanya hanya gigi randular yang mengalami sklerotisasi, meskipun ujung struktur aksesori dapat juga diperkuat. Palat basal biasanya terletak pada bidang dengan sudut siku-siku dengan gigi randular. Esofagus postradular mengarah ke usus tengah yang pendek dan lebar yang membelah menjadi kelenjar pencernaan medioventral yang besar, dan dengan demikian ke usus sempit yang tidak melingkar dan rektrum terminal.
Terdapat radula ventral di mana gigi pada beberapa spesies telah direduksi menjadi dentikel kecil saja. Selanjutnya sistem ekskresi pada chaetoderma. Ekskresi dilakukan oleh sepasang ginjal yang bermuara ke arah posterior. Selanjutnya sistem peredaran darah pada chaetoderma itu sistem peredaran darahnya terbuka, terdiri dari jantung, aorta, serta sebuah sinus mendapat oksigen dari insang. Selanjutnya sistem reproduksi pada chaetoderma itu chaetodermo memiliki jenis kelamin yang terpisah walaupun tidak ada pengamatan langsung dari seksual terhadap perilaku mereka, tetapi telah diasumsikan bahwa pembuahan karena adanya ekstraquasperm. Selanjutnya sistem saraf pada chaetoderma. Sistem saraf pusat terdiri dari otak, perut, dan lateral tali saraf kecil ganglia serial berulang. Saluran saraf utama ditunjukkan oleh garis sederhana. Beberapa organ dan saraf dihilangkan untuk penyederhanaan sistem syaraf berupa cincin esofagus dan 2 cincin syaraf yang mensyarafi mantel dan daerah kaki tidak terdapat ganglion yang jelas. Akan tetapi, terdapat beberapa sel ganglion pada cabang syaraf. Chaetoderma adalah tentraneoris primitif yang terdiri dari ventral atau pedal dan tali syaraf lateral yang membentang dari ganglia otak dari tali saraf ventral dan lateral di daerah kepala dan batang. Hal ini merupakan artefak yang disebabkan oleh penyusutan tubuh karena saluran memanjang juga berulang kali melengkung. Meskipun pola sambungan neuromuskuler masih belum jelas, struktur syaraf seri tampaknya tidak sesuai dengan seri otot dinding tubuh atau dengan struktur tubuh lainnya. Dengan demikian, fitur ini tidak dapat diartikan sebagai segmentasi atau metameris. Selanjutnya yaitu epineura. Epineura terdiri dari kata poli yaitu banyak, plak yaitu cangkang, dan pora yaitu menutupi. Nah, hewan ini biasanya terdapat di laut dan menempel pada bebatuan. Anggotanya terdiri dari 700 spesies dan setiap larva hasil pembuahan secara seksual disebut trafopo. Klasifikasi dari Apineura sendiri yaitu dari kingdom Animalia, filum Mollusca, kelas Amphineura, ordo Polyplacopora, famili Chitondae, genusnya Chiton, spesiesnya Chiton sp. Adapun dari ciri-ciri Apineura yaitu tubuhnya terdapat 8 keping berkapur, tubuh memanjang seperti elips, ruang mantel banyak mengandung insang, di sebelah lateralnya sendi dapat dibengkokkan sehingga tubuhnya dapat dibulatkan menempel pada bebatuan, serta ciri yang selanjutnya yaitu bernafas menggunakan insang. Materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan tentang struktur tubuh Amphineura. Yang pertama, tubuhnya memanjang seperti elips dengan bagian kepala tereduksi, simetri bilateral, lalu mempunyai radula. Selanjutnya, bagian dorsal tubuhnya terdiri dari 8 segmen, lalu kakinya pipih dan terletak di permukaan ventral. Sistem syaraf terdiri dari cincin syaraf dan mengelilingi mulut dengan 2 pasang jala saraf yang menuju ventral. Mulut dan anus terletak pada ujung yang berlawanan. Pada bagian kepala, terdapat mulut yang belum sempurna. Selain itu, Amphineura juga tidak memiliki tentakel dan mata. Next. Selanjutnya, sistem reproduksi Amphineura. Jenis kelaminnya terpisah. Larvanya disebut Trachopora. Secara seksual, yaitu pertemuan ovum dan sperma. Jenis kelaminnya terpisah, tapi ada beberapa yang hermafrodit. Amphineura jantan, permukaan ventralnya berwarna merah jambu, orange sampai orange tua. Melakukan fertilisasi secara eksternal, jantan dan betina mengeluarkan sperma dan sel telur di lingkungan. Telur yang dikeluarkan betina terdiri dari suatu kumpulan yang membentuk benang-benang yang diselimuti gelatin. Setelah dibuahi oleh
Setelah dibuahi akan terbentuk zigot yang kemudian menjadi cleavage, membentuk blastula, prototros, burayak, dan berenang bebas. Berkembang menjadi trochopor, membentuk 8 lempengan plat-plat di bagian dorsal. Larva akan tenggelam ke perairan yang akan berkembang menjadi chiton dewasa. Next. Selanjutnya ada peranan Amphineura. Yang pertama, di Indonesia sendiri, chiton dimanfaatkan sebagai makanan dengan jumlah yang terbatas. Lalu, berdasarkan hasil analisis yang dilakukan oleh Balai Bimbingan dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan, ternyata Cryptochiton stelleri memiliki protein tinggi sekitar 18,86% serta dapat dikonsumsi. Lalu ada habitat Amphineura. Chiton hidup di perairan laut menempati zona litoral, terutama daerah intertidal. Hanya beberapa jenis saja yang ditemukan pada kedalaman 1,15 meter, yaitu anggota-anggota dari Lepidoplerurina. Hidup menempel melekat erat pada permukaan batu-batuan dengan bantuan otot dorsal ventral, atau merayap pada permukaan terumbu karang. Pada batuan keras biasanya chiton menggali lubang untuk membenamkan dirinya. Next. Selanjutnya ada sistem pencernaan. Sistem pencernaan Amphineura ini memiliki saluran pencernaan yang lengkap. Biasanya berbentuk U atau melingkar. Sistem pencernaannya dimulai dari mulut yang dilengkapi oleh radula yang menyerupai deretan gigi kitin kecil melintang untuk menggerus makanannya. Di dalam mulut Amphineura juga terjadi pencernaan kimiawi oleh kelenjar ludah. Kemudian makanan akan masuk ke dalam esofagus yang dibantu oleh silia. Di dalam lambung terjadi pencernaan ekstraseluler dan penyerapan sari-sari makanan. Kemudian makanan akan masuk ke usus halus dan berakhir di anus. Kelenjar pencernaannya adalah kelenjar ludah dan kelenjar hati yang berhubungan dengan lambung. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Gilang Kusdewo. Di sini saya akan membahas tentang sistem respirasi pada Amphineura. Nah, sistem respirasi pada Amphineura yaitu bernafas menggunakan ctenidium dalam kapasitas yang banyak. Ctenidium merupakan organ pernapasan atau gil yang ditemukan banyak moluska. Bahasan yang kedua yaitu sistem ekskresi. Sistem ekskresi pada Amphineura terdiri atas sepang nephridia yang besar terletak memanjang di setiap sisi tubuh. Kemudian ekskresi tersebut dilakukan oleh sepasang ginjal yang bermuara ke arah posterior. Nah, pembahasan selanjutnya yaitu ada daun hidup Amphineura. Setelah terjadi fertilisasi secara eksternal, telur-telur yang dikeluarkan oleh betina akan membentuk suatu kumpulan yang kemudian akan membentuk benang-benang yang diselimuti oleh gelatin. Nah, biasanya mirip telur katak. Setelah dibuahi, pada zigot yang terbentuk terjadi cleavage yang disusul dengan pembentukan gastrula. Kemudian akan terbentuk prototrop. Lalu prototrop akan menetas dan membentuk burayak yang disebut trochopor. Nah, trochopor sendiri yaitu bentuknya bulat panjang serta dilengkapi dengan sepasang mata dan satu pedal gland. Burayak sendiri dapat berenang dengan bebas. Selanjutnya yaitu pada masa planktonik, burayak bersifat fotopositif. Nah, fotopositif itu merupakan sukar terhadap cahaya. Nah, namun sebaliknya setelah burayak menempel di dasar perairan akan bersifat fotonegatif. Dalam perkembangan selanjutnya, trochopor akan membentuk 8 buah lempengan plat-plat pada bagian dorsal tubuhnya. Kemudian larva akan tenggelam ke dasar perairan yang kemudian akan menjadi chiton dewasa. Nah, di samping kiri sini ada keterangan gambar pada Amphineura yaitu chiton sp. Yang gambar yang A merupakan Lepidopleurus acellus, gambar yang B Mopalia lignosa, gambar yang C Lepidochitona senerus, gambar yang D Chaetopleura apiculet, gambar yang E Cryptochiton stelleri. Nah, angka di sebelah kiri bawah merupakan umur yang dihitung setelah fertilisasi. Nah, biasanya umurnya dihitung per hari. Next. Pembahasan selanjutnya yaitu gastropoda. Gastropoda sendiri merupakan hewan yang menggunakan perutnya sebagai kaki. Istilah gastropoda terdiri
dari dua kata, yaitu gaster yang berarti perut dan podus yang berarti kaki. Nah, di bawah ini adalah contoh gambar pada gastropoda, yaitu bekicot. Nah, ciri-ciri gastropoda, yang pertama ada tripoblastik selomata, yang kedua ada simetri bilateral, yang ketiga ada mempunyai cangkang berbentuk kerucut dan berpilit-pilit seperti spiral ke arah kanan atau kiri. Nah, yang keempat yaitu gerakan disebabkan kontraksi-kontraksi otot dimulai dari bagian belakang ke bagian depan. Dan ciri gastropoda terakhir yaitu yang kelima, memiliki sepasang tentakel panjang serta sepasang tentakel pendek. Next. Nah, pembahasan selanjutnya itu ada klasifikasi kelas gastropoda. Nah, taksonomi gastropoda saat ini sedang disusun ulang untuk menjadi kelompok-kelompok yang monofiletik. Namun demikian, masih menarik untuk membahas klasifikasi lama dari kelompok hewan ini. Klasifikasi lama membagi kelas ini menjadi 4 subkelas, yaitu yang pertama ada Opistobranchia, yaitu merupakan insang di sebelah kanan dan di belakang jantung. Yang kedua ada Gymnomorpha, yaitu tidak memiliki cangkang. Yang ketiga ada Prosobranchia, yaitu insang di depan jantung. Nah, yang terakhir ada Pulmonata, yaitu memiliki paru-paru atau tidak memiliki insang. Nah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Iya, yang selanjutnya yaitu struktur pada gastropoda. Nah, tubuh gastropoda terdiri atas kepala dan badan. Nah, pada bagian kepala terdiri atas sepasang tentakel panjang dan sepasang tentakel pendek. Gastropoda juga memiliki mulut yang dilengkapi dengan lidah parut atau radula. Nah, lidah gastropoda ini bentuknya memanjang dan sempit serta ditutupi oleh gigi-gigi yang tersusun secara berderet. Nah, kakinya itu lebar dan pipih. Nah, juga selalu basah. Nah, hal ini bertujuan agar proses perpindahan gastropoda dari satu tempat ke satu tempat yang lain dapat berjalan dengan lancar. Itu. Tentunya cara bergeraknya ini secara merayap. Nah, gastropoda juga ada yang memiliki cangkang tunggal ataupun yang mempunyai cangkang ganda atau bahkan tanpa cangkang. Nah, cangkang ditutupi oleh epifragma, di mana di bagian dalam cangkang terdapat mantel yang membungkul seluruh tubuh gastropoda. Nah, yang selanjutnya yaitu reproduksi dan daur hidup gastropoda. Nah, gastropoda ada yang bersifat hermafrodit dengan alat reproduksinya berupa ovotestis. Nah, yang dapat menghasilkan sperma dan ovum. Sebagai contohnya, hewan gastropoda siput dapat berkembang biak dengan kawin dan bersifat hermafrodit, tetapi tidak mampu melakukan autofertilisasi. Nah, walaupun gastropoda merupakan organisme hermafrodit, agar tetap terjadi reproduksi, tetap diperlukan 2 individu. Nah, untuk melakukan pembuahan harus didahului dengan kopulasi. Ketika masih berbentuk larva, tubuh gastropoda bersimetri bilateral. Tetapi setelah dewasa, tubuhnya akan mengalami pembengkokan sehingga bentuk tubuhnya menjadi tidak simetri atau bisa kita sebut dengan asimetri. Ya, yang selanjutnya yaitu sistem respirasi dan sistem pencernaan. Nah, kita masuk kepada sistem respirasi. Sistem respirasi pada gastropoda, biasanya kalau pada gastropoda itu kan ada yang hidup di air dan yang di darat. Nah, pada gastropoda yang hidup di air, biasanya berespirasi menggunakan insang. Sedangkan yang hidup di darat, biasanya berespirasi menggunakan rongga mantel yang memiliki fungsi seperti paru-paru. Nah, yang selanjutnya yaitu sistem pencernaan. Nah, sistem pencernaan makanan pada kelas gastropoda biasanya meliputi dari rongga mulut, tembolok, kerongkongan, serta lambung
juga lambung kelenjar, juga kelenjar ludah dan anus. Nah, saluran pencernaannya ini berbentuk huruf U. Nah, jadi saat proses pencernaan, makanan yang sudah dipotong-potong oleh rahang tanduk itu kemudian akan dikunyah oleh radula. Nah, pada saat dikunyah itu juga akan secara bersamaan dibasahi dengan blender dari kelenjar ludahnya. Nah, setelah makanannya ini halus itu, makanan ini kemudian akan ditelan ke kerongkongan, kemudian secara berturut-turut menuju tembolok, lambung, hingga kemudian akhirnya dibuang lewat anus yang terdapat di bagian kepala gastropoda. Yang selanjutnya yaitu habitat dan peranan gastropoda. Nah, pada habitat, ekosistem yang dapat menjadi habitat umum bagi gastropoda yaitu merupakan sungai, rawa, danau, sawah, kolam, aliran-aliran irigasi atau selokan, parit, dan anak-anak sungai. Nah, beberapa spesies dari kelas gastropoda ini bahkan telah beradaptasi sehingga mampu hidup di aliran air yang deras maupun aliran air yang tenang dengan kedalaman kurang dari 25 cm atau kurang dari 8 cm. Kemudian biasanya kelas gastropoda ini meletakkan tubuhnya itu pada substrat, melekatkan tubuhnya pada substrat seperti batu, kerikil, pasir, tumbuhan air, dan akar tumbuhan. Ya. Yang selanjutnya yaitu peranan. Di sini gastropoda itu juga mempunyai dua peranan, yaitu ada yang menguntungkan dan ada juga yang merugikan. Nah, untuk yang menguntungkan, contohnya seperti dapat menjadi sebagai sumber makanan yang mengandung protein tinggi. Nah, contohnya terdapat pada kerang, cumi-cumi, dan mie kicot. Nah, yang kedua yaitu sebagai perhiasan ataupun aksesoris. Nah, misalnya pada tiram mutiara. Dan yang terakhir yaitu cangkang dari berbagai moluska dapat dijadikan sebagai bahan industri dan hiasan. Yang kedua yaitu sebagai peranan yang merugikan. Yang pertama yaitu contohnya pada Teredo navalis. Nah, Teredo navalis ini dapat merusak kerang-kerang piaran dan bangunan kapal. Nah, yang kedua yaitu Limnaea javanica. Ini dapat sebagai inang perantara berbagai cacing Phaseola hepatica. Dan yang terakhir yaitu keong mas. Nah, keong mas ini merupakan musuh para petani yang sering merusak tanaman padi. Untuk selanjutnya akan saya serahkan kepada Sanika. Baik, selanjutnya ada kelas Phalesipoda, yang dimana kelas Phalesipoda merupakan hewan berkaki pipih seperti mata kapak, Phalesipoda atau Bivalvia, atau Lamellibranchiata, yang merupakan kelas terbesar kedua dari filum Mollusca. Kerang yang memiliki cangkok yang terdiri dari dua bagian, yaitu hinge dan ubo. Ciri dari Phalesipoda itu yang pertama ada karakteristik utama dari hewan pada kelas Phalesipoda adalah memiliki sepasang cangkang yang berengsel dan terdapat otot aduktor. Yang kedua, tidak memiliki kepala dan tidak memiliki radula. Mereka makan dengan menyaring partikel makanan menggunakan stenidium. Yang ketiga, ada kaki bivalvia yang tidak selalu nampak. Next, klasifikasi kelas Phalesipoda. Dalam taksonomi hewan, klasifikasi Phalesipoda dimasukkan ke dalam filum Mollusca. Kelas ini kemudian dikelompokkan ke dalam 6 subkelas dan 10 ordo, antara lain sebagai berikut. Yang pertama ada subkelas Paleotaxodonta, yang dimana ordonya ordo Nucoloida. Yang kedua subkelas Cryptodonta, yang ordonya ordo Solemioida. Yang tiga subkelas Pteromorpha, yang ordonya ada ordo Archoida dan ordo Mytoloida. Yang keempat subkelas Paleoheterodonta, ada ordo Unionida dan ordo Trigonioda. Yang kelima ada subkelas Heterodonta, yang dimana ada ordo Veneroida, ordo Myoida, dan ordo Hippuritoida.
Yang keenam ada subkelas Anomalodesmata yang ordonya itu ordo Poladomuoida. Next. Struktur Palesipoda. Struktur tubuh Palesipoda terdiri dari jantung, ginjal, otot, anus, sifon keluar, sifon masuk, usus, insang, mantel cangkang, kaki, mulut, dan lambung. Next. Reproduksi daur hidup dan habitat Palesipoda. Jenis kelamin hewan pada kelas Bivalvia biasanya terpisah antara jantan dan betina. Akan tetapi, ada juga yang hermafrodit. Gonad terletak di dekat sistem pencernaan. Kemudian, sel sperma dan sel telur dilepaskan melalui sifon arus keluar. Fertilisasi biasanya terjadi secara eksternal, dan telur yang berembrio akan menetas menjadi larva trokofor, yang kemudian berkembang menjadi larva veliger. Nantinya, larva ini akan bermetamorfosis menjadi hewan dewasa. Habitat kelas Palesipoda ini terdapat pada antara lain. Yang pertama ada air tawar, air laut, di darat, dan beberapa juga ada yang hidup sebagai parasit. Berikut gambar daur hidup Palesipoda. Next. Baik, selanjutnya yaitu sistem pencernaan dan sistem pernapasan Palesipoda. Sistem pencernaan pada Palesipoda dimulai dari mulut, kerongkongan, lambung, usus, dan akhirnya bermuara pada anus. Nah, anus ini merupakan saluran yang sama dengan saluran untuk keluarnya air. Makanan yang nantinya akan tersaring dan diteruskan ke mulut dan kerongkongan, berbulu getar, dan berakhir ke perut untuk dicerna. Selanjutnya, sistem pernapasan pada Palesipoda menggunakan insang untuk mengambil larutan oksigen di dalam air dan masuk dalam rongga mantel. Pelepasan karbon dioksida dilakukan melalui insang. Filamen insang mengandung pembuluh darah tempat oksigen dan karbon dioksida diangkut dalam aliran darah, lalu masuk ke jantung, dan seterusnya. Berikut merupakan peranan dan contoh dari Palesipoda. Peranan daripada Palesipoda terdiri dari dua, yaitu ada peranan secara ekologis dan peranan secara ekonomi. Untuk peranan secara ekologis, Palesipoda sebagai pemangsa detritus, proses dekomposisi serasah, dan mineralisasi materi organik yang bersifat herbivore dan detrivore, serta Palesipoda mengurangi pencemaran lingkungan. Selanjutnya, peranan secara ekonomi. Cangkang Palesipoda dibuat kerajinan tangan karena memiliki nilai ekonomi yang tinggi, dan Palesipoda dikonsumsi masyarakat, khususnya masyarakat Torosiaceae. Berikut merupakan contoh dari Palesipoda, yaitu ada kerang mutiara atau Meleagrina margaritifera dan kerang darah atau Anadara granosa. Selanjutnya, kelas Cephalopoda. Cephalopoda adalah kelompok dengan tingkat evolusi tertinggi di antara kelas lain dalam filum moluska. Cephalopoda berasal dari bahasa Yunani, yaitu kepal yang berarti kepala dan podos yang berarti kaki. Klasifikasi Cephalopoda. Untuk kingdomnya Animalia, filum Mollusca, kelas Cephalopoda, dan spesiesnya Loligopeali, Sepida, Octopus, dan Nautilidae. Selanjutnya, struktur tubuh Cephalopoda. Menurut ahli biologi, tubuh Cephalopoda dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu kepala dan badan yang dihubungkan oleh leher. Pada kepala terdapat mulut yang dikelilingi oleh kaki. Kaki tersebut terdiri atas 10 jerait, yaitu 8 lengan dan 2 tentakel. Tentakel lebih panjang dari tangan. Pada permukaan sebelah dalam, jerait terdapat alat penghisap atau sucker, supaya mangsa nantinya dapat melekat. Di dalam tubuh terdapat lidah yang mempunyai gigi chitin yang tajam. Pada bagian lateral dari kepala terdapat sepasang mata yang strukturnya hampir mirip dengan mata vertebrata. Dan di daerah bawah dari kepala terdapat cerobong penyemprot atau sipon. Seluruh badan dari Cephalopoda ditutupi oleh mantel. Pada bagian dorsal melekat pada badan, sedangkan pada bagian perut mantel tidak melekat dengan badan, sehingga terdapat rongga mantel dan di dalam rongga mantel terdapat insang. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya adalah reproduksi dan daur hidup Cephalopoda. Yang pertama adalah reproduksi.
Alat reproduksi jantan terdiri atas testes, vas deferens, spermatopori, dan alat kopulasi. Alat reproduksi hewan betina terdiri atas ovarium, oviduct, beberapa kelenjar oviduct, dan beberapa kelenjar nida mental. Yang kedua adalah daur hidup. Cephalopoda hidup secara heterotrof dengan memakan ganggang, udang, ikan, ataupun sisa-sisa organisme. Habitatnya di laut. Peranan cephalopoda. Beberapa cephalopoda sangat berperan dan menimbulkan dampak yang menguntungkan ataupun bersifat merugikan bagi kehidupan manusia. Yang pertama adalah sebagai hiasan, misalnya tiram, mutiara. Yang kedua adalah hiasan dan kancing, misalnya dari cangkang tiram batu, nautilus, dan tiram mutiara. Yang ketiga adalah bahan baku teraso, misalnya cangkang tridacna. Yang keempat adalah cumi-cumi, siput, tiram, kerang, dan sotong, merupakan sumber protein hewan yang cukup tinggi selain enak rasanya. Yang kelima adalah mutiara, yaitu permata yang dihasilkan sejenis kerang, dan merupakan komoditas ekspor non-migas yang cukup penting, terutama bagi negara kita. Selanjutnya adalah kelas Sciapopoda. Sciapopoda adalah moluska laut yang bentuknya simetris bilateral dengan cangkang eksternal berkapur yang terbuka di kedua ujungnya dan sedikit melengkung. Sciapopoda memiliki ukuran dan bentuk yang beragam. Hewan ini primitif dan tidak mempunyai jantung, insang, mata, ataupun tentakel, tetapi punya cangkang, radula, dan mantel untuk pembentukan cangkang. Sciapopoda merupakan salah satu kelas dalam filum moluska. Kelas Sciapopoda merupakan kelas moluska laut dan jarang ditemukan. Dikenal dengan nama kerang gigi atau gading. Klasifikasi Sciapopoda. Kingdom Animalia, filum moluska, kelas Sciapopoda, spesies Dentalium vulgare. Struktur tubuh Sciapopoda. Yang pertama adalah tubuhnya ramping memanjang, dorsoventral, diselubungi oleh mantel. Yang kedua adalah panjang tubuh biasanya 2,5 sampai 5 cm. Ada yang hanya 4 mm, tapi ada pula yang panjangnya 25 cm. Yang ketiga adalah memiliki cangkangnya terbuka pada kedua ujungnya berbentuk silinder dan biasanya berwarna putih kekuningan. Yang keempat adalah dekat mulut terdapat tentakel kontraktif bersilia disebut capsula. Yang kelima adalah kaki muncul dari ujung cangkang yang besar, berfungsi untuk menggali di pasir. Yang keenam adalah sirkulasi air pernafasan digerakkan oleh gerakan kaki dan silia. Sementara itu pertukaran gas terjadi di mantel. Ciri-ciri Sciapopoda. Yang pertama adalah moluska laut yang bentuknya simetris bilateral dengan cangkang eksternal berkapur yang terbuka di kedua ujungnya dan sedikit melengkung. Yang kedua adalah Sciapopoda memiliki ukuran dan bentuk yang beragam antara ordo 1 dan ordo yang lainnya. Dapat memiliki ukuran tubuh dan cangkang yang berbeda. Yang ketiga adalah anggota dari ordo Dentalida, biasanya memiliki ukuran yang lebih besar dibandingkan ordo Gadilida. Yang keempat adalah kelompok Dentalid, juga memiliki cangkang yang bergaris-garis dan lebih kasar dibandingkan kelompok Sciapopoda lainnya. Yang kelima adalah hewan ini hidup di laut atau di pantai yang berlumpur, bercangkang tajam, berbentuk taring atau trompet dengan kedua ujungnya yang terbuka karena disesuaikan dengan tempat hidupnya. Selanjutnya adalah sistem reproduksi, sistem pernafasan, dan sistem ekskresi Sciapopoda. Sistem reproduksi. Sciapopoda bereproduksi secara seksual dan masing-masing organ seksual saling terpisah pada individu lain. Fertilisasi dilakukan dengan cara eksternal. Telur dilepas secara terpisah di dalam kolom air. Telur bersifat planktonik. Sesudah stadium larva yang singkat, hewan-hewan muda akan berada di dasar laut. Sciapopoda memiliki tahap larva berenang bebas yang berkembang di dalam air, dan pada akhirnya berubah menjadi bentuk tubuh Sciapopoda yang khas. Sistem pernafasan terdiri atas mulut, kerongkongan yang pendek,
lambung, usus, dan anus. Salurannya memanjang dari mulut hingga anus. Pada mulut mempunyai radula dan tentakel, berfungsi sebagai organ sensoris dan untuk memegang. Selanjutnya adalah sistem ekresi. Alat ekresi berupa ginjal yang dinamakan nephridium. Selanjutnya adalah habitat dan peranan Scapopoda. Hidup dan membenamkan diri pada substrat pasir atau lumpur yang bersifat di laut dangkal. Beberapa spesies terdapat pada kedalaman 1.850 meter. Apabila berjalan di pantai, perlu hati-hati karena hewan ini tumbuh di batu atau benda laut yang lainnya yang berbaris menyerupai taring. Cangkangnya yang tajam dapat menusuk telapak kaki dan menyebabkan luka. Peranan Scapopoda. 1. Segi lingkungan Scapopoda dapat menjadi indikator untuk dasar yang baik dari suatu organisme agar tetap lestari. Yang kedua adalah segi ekonomi. Dapat dimanfaatkan sebagai hiasan dinding, berbagai macam aksesoris, dan berbagai macam motif kancing. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.